Ah, ketemu lagi teman-teman. Saya bicara tentang hal-hal yang sederhana hari ini. Tentang sesuatu pandangan atau persepsi yang sama atau tidak sama. Dari hal sepele ya. Sehingga kita bisa tahu kita tuh setujuan apa enggak. Dalam sebuah riset atau penelitian. Salah satunya adalah ketika Anda punya pandangan sama apa tidak dengan rekan Anda dalam penelitian misalnya gitu ya. Pandangan ini tentu harus harus dikaji. Tapi saya lihat dari hal yang sepele dulu, tip kecil lah. Contohnya adalah saya coba bawa nih. Saya nggak lepas dari saya punya asisten satu yang masih teenager sekarang. Tapi bantu saya untuk ya iseng-iseng lah buka usaha kecil gitu ya. Nah, di sistem saya harus belanja nih ke pasar sayur gitu ya. Pasar sayur. Kan ya anak masih seneng ikut-ikutan usaha gitu ya. Saya coba mengikutkan dia gitu ya. Ikutkan dia dengan ah ini loh usaha gitu ya. Oke, setelah dia ikut saya, nah, satu ketika saya ajak nih. Jadi kemarin itu kemarin sore lah. Saya ajak ke pasar sayur, pasar induk. Kami punya sedikit pasar induk, ikutin. Di pasar induk itu kan ada ibu-ibu juga yang belanja. Nah, sekarang ini kan ekonomi lagi melandai ya. Nah, saya ikutkan dia. Ada seorang ibu nih saya cerita dulu, seorang ibu yang lagi belanja sayur biasalah kalau ibu-ibu ya kalau belanja tuh detail banget gitu. Dan udah murah dimurahin lagi, ditawar lagi sampai habis lah kalau bisa nggak ada. Nah si tukang sayur ini bilang gini, aduh bu, batin lagi nang saeutik bu itu aja. Jadi sekilo itu tukang sayur udah bilang sekilo itu paling saya untung Rp500 apa Rp1.000 itu. Dia bilang gitu. Gitu. Jadi dia bilang dalam bahasa Sunda, aduh bu, teu meunang batina teu eueuhan pisan euy cenah gitu. Tapi masih nggak terima pengen dimurahin, tapi saya ketawa-ketawa aja karena yang nawar ibu-ibu gitu. Siapa yang bisa melawan ras itu gitu ya. Oh, udahlah. Itu kan yang ada di TikTok gitu ya. Siapa yang mau bisa lawan ras itu gitu. Ya udah ibu-ibu selalu menang. Kadang-kadang dengan berat hati dia murahin yang satu, dia naikin ya satu ya itu strategi dia lah. Tapi betul dia bilang begitu. Setelah si ibu-ibu pergi, setelah ibu-ibu pergi nih, terus ngobrol-ngobrol, pergi, dia udah mulai kelihatan ini ketawa-ketawa ya. Saya bilang, saya nanya langsung kan, naon ke Bahasa Sunda itu, ramai nak? Atau ramai nggak hari ini gitu. Dia bilang, sepi bang. Dia lah, ini anak yang satu lagi kan satu yang saya bawa ini yang ngomong, dia ketengok kiri kanan, ramai bang hari ini. Karena dia udah berapa kali ikut saya, ramai hari ini. Dia nyengir. Nah, pengertian ramai hari ini dengan yang saya tanya ke si abang ini beda nih. Saya nanya ke si abang ini, ramai nggak yang belanja di lu? Maksudnya gitu hari ini. Dia bilang sepi. Tapi si anak ini bilang rame karena dia lihat sekeliling rame. Yang belanja rame. Dia bilang si abang ini sepi. Nah, saya cerita sama Anda. Ini masih rangkaian penelitian homogen. Si abang ini saya ambil sebagai contoh. Kalau Anda belanja nih di pasar induk, pasti dia juga punya punya saingan. Saingannya apa? Satu belanja kacang panjang, misalkan nah, kita beli di dia kacang panjang sekilo atau wortel sekilo atau 2 kilo atau kol 2 kilo gitu buat
bikin tunggu dulu, yang lain juga dagang itu. Apa bedanya dengan yang lain? Bedanya adalah yang lain mutunya mungkin berbeda sama dia. Dia lebih seger, lebih bagus. Nah, dia bisa kasih harga lebih bagus gitu. Itu bedanya tipis, tapi kita harus jeli gitu ya. Mama yang mana yang kita lihat. Itu salah satu perbedaannya saja lah. Tapi dia bilang dia sepi. Tapi yang lain-lain juga banyak yang kayak dia. Yang lebih bagus dari dia juga ada gitu. Kalau kita mau detail ya. Tapi kan capek kelilingnya. Dan kita punya langganan dia gitu. Logikanya adalah ketika saya tanya, rame Bang. Dia bicara adalah omset hari ini tuh sepi. Gak ada yang beli. Jarang yang beli. Nah si anak ini bilang rame bang. Hari ini banyak pengunjungnya. Yang saya tanyakan juga sama. Si abang maksudnya hari ini lu laku berapa? Rame nggak dagangan lu? Pertanyaan ini kemudian saya bisa terusin lagi. Terus menang barahan. Bang, 400-an lagi bang. Biasanya barang menang. Karena dia kan jualannya kiloan ya banyak gitu. Dia bilang biasanya mah 1,5 juta gitu. Udah ngumpul gini. Saya belanja udah sore. Karena malamnya dia harus stok lagi buat besoknya gitu. Ini semi pasar induk ya. Kami nyebutnya pasar induk. Sayur itu ada resiko busuk. Ada resiko yang bakal kebuang. Nah, kemana Anda tahu dah di ekonomi apa itu namanya. Hei, dikasih untung 1.000 per kilo itu. Dia tanggung resiko besar. Makanya saya kadang-kadang juga mikir ya. Mikir, jujur mikir. Ketika orang ada yang nih, nanti kita bicara ya tentang bensin dan sayur. Tapi saya ini mau ini dulu persepsi ini dulu. The next time kita bicara tentang itu. Ini luar biasa loh. Penurunannya sekarang ini turun drastis. Terus akhirnya saya tanya lagi. Lebaran kemarin bang, tidak ada kenaikan. Datar naik cuma sedikit. Saya bilang. Berarti mau belanja tuh. Jarang bang. Cuma. Lihat, turunnya drastis. Dan investigasi pasar itu juga saya dapetin dari beberapa hal ya. Nah, itu sayur itu tiap hari lu. Anda dan saya makan gitu. Penurunannya drastis. Walaupun ada pesta, ada biasanya kan kalau lebaran tuh peningkatan ini nggak ada. Daging juga sama. Nggak ada peningkatan. Anda boleh tanya pasar daging. Sampai akhirnya gas sama. Gas itu sumber banget. Makanya tukang gas kemarin nih, saya beli gas termasuk di salah satu dealer gas. Gitu. Jadi si abang sampai bilang, si abang ini S1 loh, yang pedagang gas ini. Dia bilang sama saya, bang, sekarang ini luar biasa. Orang yang beli gas aja, nggak ke, nggak ke apa, nggak ada peningkatan di Lebaran. Beda sama tahun lalu. Saya bilang, waduh, berarti orang udah kurang peredaran uang di. Nah, saya mau bawa ini ke suatu lingkungan. Saya nggak cerita yang besar-besar, deh. Tapi di lingkungan dasar orang sudah mulai menarik diri nih. Sampai hari ini sudah hampir 2 minggu setelah hari raya, saya nyari makanan susah banget. Apa saya bilang ini orang kagak mau dagang-dagang ya? Apa kehabisan modal ya? Apa udah segen dagang? Kenapa? Jujur aja, biasanya nggak kayak gini. Orang udah dagang lagi. Ini mah kagak. Ini yang namanya kita mulai melandai banget, gitu ya. Ya, jadi nggak bisa di ini. Nah, tapi saya mau bawa lagi ke persepsi itu anak tadi.
Rame yang dia bilang, itu banyak pengunjung, bukan omsetnya. Nah, banyak juga kita melihat hal tersebut dari penelitian dari rame yang disebut itu bukan dari angkanya. Bukan dari angkanya dia dapat, tapi dia lihat dari lingkungan. Mulailah dia cerita, oh pasar tuh beramainya begini, pengunjungnya. Kita nggak tanya. Pasar masih ramai, yang datang ramai, yang beli mah. Nah, banyak kita meneliti dalam perspektif yang berbeda ya, karena banyak cerita, banyak deskripsi. Padahal yang dibutuhkan Anda bertanya kepada sumber. Bertanya dulu ke sumbernya. Nah, si anak itu baru tahu, oh iya ya, harusnya ditanya di situ. Iya. Nah, kembali lagi ketika kita menilai sesuatu, apa maunya? Jangan cerita itu pasar banyak orang. Di dalam itu kan pelajaran anak kelas 4 SD ya. Oh, di pasar banyak ibu-ibu. Di sini banyak yang dagang juga banyak. Bahkan ada beberapa pasar yang nanti saya tunjuk ya pasar yang teriak-teriak gitu, pasar bedat sepi. Jangan dilihat yang belinya sepi, yang pedagang tuh stok barang sekarang nggak banyak. Dan ini mulai terasa. Nah, itu saja sebenarnya persepsi dari anak teenager tadi dan persepsi saya berbeda. Ketika saya bertanya nih sama tuh anak, kenapa tadi yang lu tanya pasarnya, lingkungan pasarnya? Yang saya dikirain, Om katanya itu pasarnya yang sepi. Oh, pasar ramai begitu tuh. Iya sih, bukan itu maksudnya. Ya. Akhirnya saya kan bisa bertanya omsetnya berapa, terus penurunannya sampai berapa, angka yang main. Nah, kemarin baru tadi siang saya diprotes orang. Kenapa pakai angka sih kalau neliti? Itu angka. Angkanya saya comot dulu dari sampel. Supaya apa? Supaya orang paham. Oh, ini angka dapat nanya gitu, bukan nama sembarangan. Supaya saya tahu, oh ini iklimnya gimana gitu. Kalau nggak pakai angka, cuma nanya deskripsi begini. Nah, itulah salah satu sebab penelitian kenapa dikau semua harus bertanya, karena untuk tahu perspektifnya. Ada nggak penelitian yang ada historical? Tanya pada bukti. Banyak yang kayak gitu, Pak. Pada literasi. Tapi itu dicari, itu juga dicari. Mana ya ini ya, literasi. Ya Anda nggak usah tanya sama orangnya. Itu kan saya tanya orangnya, karena saya butuh data hari ini. Kalau Anda tanya historical, cari loh historical. Anda cari lagi ke bentuk-bentuk lain. Buku, literasi-literasi, banyak yang harus dicari. Jadi perbedaannya adalah ketika saya harus bertanya pada orang, saya tanya. Nah, itu saja tip dulu buat Anda menyambung tentang persepsi yang berbeda antara satu penelitian dengan penelitian lain. Kenapa juga harus ditanya? Karena ya itu, ingat kalau Anda juga lagi kerja, finally apa? Waktu diterima kerja, finally apa? Diwawancara. Supaya apa? Supaya kelihatan karakter Anda apa. Bukan hanya pinter doang. Bisa berkomunikasi dengan orang, bisa nggak networking. Itu yang paling penting. Tahan banting nggak ketika di tempat kerja. Itu paling penting. Ketika finally Anda dapat kualifikasi cukup atau baik dari penilaian di atas kertas. Tapi finally Anda harus. Ya itu saja tips sedikit untuk menggali sebuah informasi dari hasil penelitian. Sukses selalu. Tetap cerdas dan pintar.